Halo, balik lagi di channelnya gua. Dan kali ini gua mau bahas sedikit lagi tentang si Claudia, karena ada spare part baru yang baru disematin di si Claudia ini, yaitu yang kemarin gue cari. Selang rem depan kan sudah dipasang pakai TDR yang Royal Blue, dan kali ini gue masang selang rem juga yang belakang, yang TDR juga, cuman warnanya nggak sama yang di depan. Itu yang di depan kan Royal Blue, cuman kalau ini bukan Royal Blue, jadi biru, cuman dia tuh agak transparan. Jadi si braided si seratnya itu dia kelihatan nggak kayak di depan gitu. Dan ini oke sih, nggak apa-apa sih. Gue cari kemana-mana tuh susah banget, sampai ke pabriknya, sampai ke distributornya itu nggak ada sama sekali yang warnanya Royal Blue untuk 60 cm ataupun 45 cm. Sebenarnya gue nyarinya itu 45 cm, cuman jarang gitu untuk TDR ya. Dan sebagian juga memang Royal Blue tuh memang agak susah, dan akhirnya gua beli yang warnanya bukan yang Royal Blue, tapi yang memang agak transparan ya, dan braidednya itu dia kelihatan di dalamnya, kalian bisa lihat. Dan ini tuh agak ini juga ya, agak repot untuk masanginnya, karena ini tuh panjangnya nggak sesuai yang gua mau gitu. Yang gua cari kan harusnya 45 cm atau 40 cm, itu agak susah. Akhirnya gua pakai yang 60 cm. Karena jaraknya ini nggak jauh, si kaliper sama si master rem yang belakang itu nggak jauh, jadi 60 cm itu kepanjangan. Akhirnya gue lipat di dalam sana, kalian bisa lihat di dalam sana ya. Mungkin mudah-mudahan sih fungsinya memang nggak apa ya, nggak ngurangin fungsinya gitu, untuk bikin pengereman itu stabil gitu. Nah, gue sedikit cerita kenapa sih, mungkin kalian bertanya kenapa sih harus ganti selang rem untuk di motor gitu kan. Kenapa sih nggak harus ganti master remnya, kalipernya gitu. Kalau untuk gua itu nggak usah, karena memang peruntukannya untuk harian atau untuk daily ride itu nggak usah. Paling kalian tinggal upgrade selang rem aja, itu mungkin membuat konsisten pengereman. Karena yang paling penting tuh, kalau kalian upgrade pengereman itu, dari sistem pengeremannya itu selang rem dulu sebelum master rem, sebelum kaliper. Jadi itu tergantung kalian. Kalau misalnya memang kalian memang harus upgrade semuanya, ya upgrade semuanya. Tapi kalau yang pertama kali yang kalian harus ganti, itu dia selang remnya dulu. Karena selang rem yang orinya sama yang braided seperti ini itu beda. Karena kalau yang ori itu dia masih karet, dan dia tuh kalau untuk perjalanan jauh, misalkan kalian mau touring atau kalian daily ride juga kan jauh gitu ya, pakainya sering, mungkin itu kalau misalkan memang si rem itu kan pakai apa ya namanya, pakai sistem apa ya sih, didorong gitu ya, itu kan pasti ngejepit si kalipernya itu kan pasti panas, dan panasnya itu pasti sampai ke si minyak rem. Nah, makanya minyak remnya itu ada titik didihnya. Minyak rem itu tuh sekarang tuh ada DOT 4 ya standarnya. Kalau DOT 3 jangan dipakai deh kalau sekarang, walaupun memang masih ada, harganya memang sama gitu. DOT 3, DOT 4 sama. Kalau gue saranin dengan pakai DOT 4 karena titik didihnya lebih titik didihnya lebih besar dibanding titik didih si DOT 3. Jadi nggak gampang panas gitu. Nah, di sini selagi minyak remnya diganti DOT 4, kalian harus dibarengin dengan sistem pengeremannya itu diganti selang rem braided kayak begini. Jadi dia tuh nggak memuai. Kalau yang ori kan memuai, jadi dia kalau karet itu memuai. Kalau misalkan pengeremannya panas, itu dia bakalan melar si selang remnya yang original, dan itu dia pasti kehilangan pressure ke bagian si kalipernya. Nah, jadi gue saranin buat kalian ganti, kalau kalian memang upgrade pengereman, ganti aja untuk selang remnya, itu udah cukup.
udah cukup kalau misalnya memang untuk daily ride ya. Nah, selain membuat konsisten si sistem pengereman, si selang rem ini tuh kalian jangan asal beredit ya. Jadi kalian tuh cari yang memang bener-bener mereknya yang bagus, yang emang teruji, memang udah standar gitu ya, standar nasional Indonesia gitu. Sebenarnya sih gua sebenarnya mau gitu pakai yang bener-bener brand yang bagus seperti Hell, mungkin Allegri atau dan lain sebagainya. Cuman budgetnya lumayan. Jadi gua cari jalan pintasnya itu yang berkualitas seperti mungkin KTC, TDR dan lain sebagainya, RCB mungkin ya. Nggak tahu deh kalau RCB itu lokal Indonesia atau enggak sih ya. Kayaknya sih kalau KTC TDR mungkin lokal ya. Cuman yang gue pilih yang memang serak di hati gitu kan, serak juga, pernah pakai juga, memang enak, itu TDR. Dan TDR ini tuh memang dari kualitas oke, tapi harganya itu enggak bikin ngerampok kantong gitu. Buat kita ya, tapi kalau untuk hobi motor yang memang uangnya udah nggak berseri mungkin ya, hell aja itu kayak beli TDR gitu. Nah, untuk TDR ini kalian harus hati-hati. Ini pesan aja buat kalian. Saat ini tuh banyak beredar si selang rem TDR ini yang palsu atau yang fake atau yang KW gitu ya. Untuk perbedaannya sih gue belum tahu. Nanti mungkin gue cari tahu. Tapi emang pas gue beli ini tuh selang rem depan belakang itu memang itu gue lihat memang udah kualitas itu pasti ori, udah pasti. Cuman kalau yang KW nanti gue coba compare ya. Nanti kalau misalnya memang ada waktu untuk bikin video untuk compare-nya si selang rem TDR ori sama KW, nanti mungkin gue bikin ya, mungkin next ya nanti. Hati-hati buat kalian, jadi jangan sampai kebeli selang rem yang palsu gitu, ataupun yang merek-merek yang biasa tapi belum teruji gitu. Jadi jangan sampai salah gitu, jangan asal beredit. Jadi mendingan cari aman aja, kalian pakai TDR ya, harganya pun nggak nyampe 300-an ya, nyampe harganya itu 100 sampai 200 ribuan lah, tergantung panjangnya ya. Kalau Matic mungkin dia bisa harga 200 sampai 300 ribu gitu. Tapi kalau yang pendek kayak gini atau yang panjang untuk selang rem yang depan 90 cm ya mungkin harga range 100 sampai 200 ribu. Itu udah mumpuni banget untuk kantong dan memang upgrade sistem si pengereman tersebut gitu. Jadi ya sedikit sharing aja sih, gua segitu aja. Mudah-mudahan sih bermanfaat buat kalian. Jadi kalau misalkan kalian, pesan dari gua, kalian kalau misalkan upgrade sesuatu untuk di motor, kalian harus hitung-hitung dulu dan kalian apa yang kalian butuhkan. Jadi jangan modif sia-sia gitu. Jadi jangan keluar banyak uang tapi nggak ada gunanya gitu, buat apa gitu sih paling gue pesan ke kalian. Jadi segitu aja video gue. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, kalian like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa biar gue semangat dan biar gue bisa berbagi terus dan channelnya ini maju gitu ya, amin. Jadi gitu aja videonya. Gue Lance Marlan, see you on the next video, bye bye.